Selamat siang Pak Rafael. Hari ini kita mau mewawancarai Bapak tentang gereja yang satu. Perkenalkan, nama saya Kinan. Nama saya William. Kalian mau tanya tentang gereja yang satu? Iya. Pertanyaan pertama, menurut pemahaman Bapak, apa yang Anda ketahui tentang pengertian gereja yang satu? Menurut saya atau pemahaman saya, gereja yang satu itu artinya gereja yang bersifat satu. Untuk seluruh dunia itu dia hanya satu saja. Jadi gereja Katolik itu artinya apa ya? Gereja bersifat satu itu salah satu dari ciri khas dari gereja Katolik. Gereja Katolik bersifat satu artinya gereja itu hanya satu pemimpinnya. Jadi kalau namanya gereja Katolik itu pemimpinnya cuma satu. Tidak ada sekte-sekte yang tersebar di mana-mana. Ya. Itu artinya gereja yang bersifat satu. Kira-kira seperti itu. Terus pertanyaan kedua, menurut Bapak kenapa kesatuan gereja itu penting bagi umat yang beriman? Gereja itu penting, kesatuan gereja itu penting supaya mudah untuk dipantau. Bayangkan kalau gereja itu kan cuma satu ajaran. Inti dari gereja yang satu itu kan satu ajaran, satu pemimpin, yaitu pemimpinnya di Vatikan, yaitu Bapak Paus. Jadi pemimpinnya itu satu, jadi ajarannya itu cuma satu dari atas. Tidak ada tidak ada sekte-sekte. Oh, kalau di teman-teman di gereja Kristen itu ada istilahnya gereja ini, gereja ini, gereja ini. Kalau kita itu gereja yang cuma satu. Penting sekali supaya mudah untuk diwartakan. Ya. Jadi kita bisa tahu di mana-mana ada umat Katolik. Kalau gereja Katolik itu di mana-mana satu semua. Kalau bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 10, dalam gereja Katolik seluruh dunia itu dia hanya satu bacaan itu. Bedanya cuma di bahasa saja. Kira-kira seperti itu. Kalau kita di sini pakai bahasa Indonesia, kalau di Amerika ya pakai bahasa Inggris, kalau di Cina pakai bahasa Cina, kalau di Jepang pakai bahasa Jepang. Tapi intinya cuma satu, bacaan itu satu semua di seluruh dunia, tidak ada bedanya. Menurut Anda, bagaimana cara kita tuh sebagai orang yang percaya bisa ikut serta mendukung kesatuan gereja tersebut? Bagaimana cara kita mendukung kesatuan gereja tersebut? kesatuan gereja tersebut? Menurut saya, kita sebagai umat beriman ya entah kita agamanya apa, kalau kita sudah tahu bahwa gereja itu bersifat satu, gereja Katolik itu bersifat satu, maka kita harus berpartisipasi di dalamnya. Berpartisipasi bukan berarti mengikuti, artinya kita bisa mengikuti, oh aturan gereja yang satu seperti ini, kita bisa mengikuti. Kira-kira seperti itu. Misalnya pelajaran agama kita ikutin dengan baik. Oh seperti ini. Kita ikutin dia punya bagaimana kita harus kembangkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kira-kira seperti itu. Kita sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Mungkin ada? Oh hanya 3. Oke. Baik. Harsel lagi. Justin. Ada pertanyaan apa lagi? Justin. Mungkin dari semua sudah kita nyatakan dulu. William, udah semua ya? Jadi intinya begini, kalau gereja yang bersifat satu itu yang harus kita ketahui itu salah satu dari sifat gereja Katolik ya, sifat satu. Satu itu kontrol, mudah untuk dikontrol, terus satu itu dia ajarannya cuma satu, pemimpinnya cuma satu, seperti itu. Orang di mana-mana kalau gereja Katolik itu di gereja mana saja pergi bebas. Yang penting itu gereja Katolik ya udah bisa lihat. Kalau gereja lain mungkin mereka punya sekte ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Harsel, Justin, William, Kenan, William, dan Marcel. Oke. Kira-kira seperti itu ya.
kasih juga Bapak Terima kasih, Bapak. wawancara ini. Ya, oke, terima kasih sudah datang ke saya. Semoga bisa membantu nilai ya. Iya. Oke.